Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ngaji yang pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca tawassul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya wal syuhada'i was sholihin wa bil khusus awliya tis'a bi arti Jawa wa ila khatatin jami'i masyayikh lirwaya usulihim wa furu'ihim wa duratihim wa jami'i syayikhina wa syuyukhina wa ila khadratin jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila khadratin abaina wa aba ummatina wa jaddina wa jaddatina wa usulihim wa furu'ihim wa ila khadratin khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas tentang keadilan kepada diri sendiri, adil sejak diri sendiri, lalu kemudian adil pemimpin kepada rakyatnya, lalu adil rakyat kepada pemimpinnya, dan adil kepada sesama. Kita sudah membahas tentang empat keadilan itu ya, dan di akhir pengajian yang lalu bahwa keadilan pun lebih spesifik adalah terkait dengan sifat moderasi ya, sifat moderat, karena keadilan al-adl itu ma'khud minal i'tidal. Jadi memang adil dengan i'tidal, mu'tadil itu satu akar kata. Jadi adil dengan sifat pertengahan, moderasi, moderat itu satu akar kata, sehingga yang namanya adil pun meniscayakan untuk bersikap moderat gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wa idza kana, dan ketika ada sesuatu kharaja yang keluar, sesuatu itu anil i'tidali dari sifat berusaha moderat atau tengah-tengah. Ada sesuatu yang keluar dari i'tidal, dari sifat moderat, keluar ilama kepada sesuatu laisa yang tidak ada itu bi'tidalin, bersifat moderat, ya khurujan itu keluar anil adli dari sifat adil, ya kan. Jadi segala sesuatu, ketika ada sesuatu yang keluar dari i'tidal, ya kan, keluar dari sifat moderat pada sesuatu yang tidak moderat lagi, ilama laisa bi'tidal khurujan 'anil adli, itu tandanya
keluar dari sifat adil gitu. Jadi adil itu meniscayakan i'tidal, meniscayakan moderasi gitu. Nah, moderat, sifat yang berusaha berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri gitu. Tidak tafrid dan tidak ifrot gitu kan. Tidak menjadi orang yang reduksionis, tidak menjadi orang yang melampaui batas gitu ya. Nah, segala sesuatu yang keluar dari moderat, sifat moderat, keluar kepada sesuatu yang tidak moderat, itu khurujan anil adli, itu secara otomatis keluar dari sifat adil gitu. Lalu kemudian ilama, dan ini atau ketika ilama kepada sesuatu laisa yang tidak ada biadlin dengan keadilan, artinya ketika ada sesuatu yang keluar ya kan dari sifat i'tidal, dari sifat moderasi kepada sesuatu yang tidak ada keadilan atau sesuatu yang tidak adil gitu. Karena maka ada ma sesuatu khoroja yang keluar ma itu anil al-ula dari anil aula dari lebih utama, maksudnya ilama kepada sesuatu laisa yang tidak ada ma itu bi aula dari sesuatu yang lebih utama. Khurujan keluar anil adli dari adil, ilama kepada sesuatu laisa yang tidak ada ma itu bi adlin adalah keadilan. Maksudnya sesuatu yang keluar dari sifat moderasi kepada sesuatu yang tidak ada keadilan, ya kan, maka sesuatu itu ya sudah pasti itu keluar dari keadilan. Artinya sesuatu yang keluar dari sifat moderasi kepada sesuatu yang tidak adil saja, bukan, i'tidal, ya kan, sesuatu yang keluar ya kan dari sifat moderat kepada sesuatu yang tidak moderat lagi, itu sudah keluar dari keadilan, apalagi gitu loh. Apalagi sesuatu yang keluar menuju sesuatu yang tidak adil gitu. Yaitu sudah pasti otomatis keluar dari adil kepada sesuatu yang tidak adil gitu. Jadi gini, ini bagus banget ini untuk membangun satu logika Islam moderat ya, moderasi Islam. Ini punya teori Imam Mawardi ini bahwa jadi runutan logikanya kan begini. Keadilan itu meniscayakan sikap moderat gitu kan. Nah, sehingga gitu kan, ketika ada sesuatu yang keluar dari sifat moderat kepada sesuatu yang tidak moderat lagi, ya kan, maka sesuatu itu sudah keluar dari sifat adil gitu. Misalkan bersikap ekstrim itu atau reduksionis. Nah, itu kan sikap yang tidak moderat lagi. Nah, itu sudah tidak adil. Gitu. Artinya kalau ekstrimnya itu atau reduksionisnya itu ada di dalam ideologi, ada di dalam pikiran, berarti dia tidak adil sejak dari pikirannya. Gitu.
Jadi pikirannya sudah tidak adil gitu. Nah, apalagi gitu kan, apalagi kalau sesuatu itu ya, sesuatu yang sesuatu yang keluar dari i'tidal, dari moderasi, kepada sesuatu yang tidak adil, atau sesuatu yang keluar dari keadilan, dari sifat adil menuju sesuatu yang tidak adil, ya sudah pasti itu keluar dari sifat adil gitu. Jangankan keluar dari sifat adil gitu, keluar dari sifat moderat saja itu sudah tidak adil, sudah bisa dikatakan seseorang itu tidak adil. Makanya ini teori ini sebenarnya mendukung dengan ada satu pandangan bahwa kita harus adil sejak dari pikiran kita, ya kan. Nah, artinya adil sejak dari pikiran kita itu ya pikiran kita harus moderat gitu. Karena kalau tidak moderat itu sudah tidak adil gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah. Apa yang dikatakan ahli balaghah? As-sultanu, adapun sultan, raja gitu atau pemimpin. As-su'u, yang buruk, pemimpin yang buruk. Yukhifu, itu menakut-nakuti, sultan itu. Al-bari'a, ya bari itu orang yang bebas. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang yang bebas dari kesalahan, gitu. Dan yastani'u itu mengambil tindakan, sultan itu ad-dani'a, terhadap orang yang rendah gitu. Jadi yang menurut ahli balaghah mengatakan pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang menakut-nakuti seseorang yang bebas dari kesalahan. Artinya orang yang tidak memiliki kesalahan tuh. Dan menindak tegas kepada orang yang rendah, kepada orang miskin, kepada orang yang tidak berdaya. Sedangkan kepada orang yang punya kuasa, kepada orang yang punya uang, dia tidak menindak tegas gitu. Artinya tebang pilih gitu ya. Jadi pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang meneror, menakut-nakuti orang yang tidak bersalah, dan dia hanya menindak tegas kepada orang yang lemah gitu. Artinya tebang pilih, kalau orang yang kuat tidak ditindak. Nah, itu pemimpin yang buruk. Wal baladu, adapun negara, as-su'u, yang buruk, yajma'u, adalah negara yang mengumpulkan as-sifla, terhadap kerendahan, wa yurithu, dan mendatangkan, balad itu, negara itu, al-ilala, terhadap penyakit sosial gitu ya. Jadi negara yang buruk adalah negara yang hanya bisa mengkodifikasi kerendahan-kerendahan dan mendatangkan penyakit atau mendatangkan problem sosial gitu. Ilal itu penyakit sosial atau problem sosial. Ya, jadi
Berarti kalau ingin menjadi negara yang baik adalah berarti negara yang mampu mengkodifikasi hal-hal yang luhur gitu loh, bukan hal-hal yang rendah gitu. Dan kalau ingin menjadi negara yang baik, ini mafhum mukhalafahnya ya, mafhum arus balik terhadap pernyataan ini. Negara yang baik berarti negara yang dapat menyelesaikan masalahnya itu, tidak membebani negara dengan masalah yang baru gitu. Lalu wal waladu, adapun anak walad, as-su'u yang buruk, yashinu adalah walad yang mencela, ya kan, mencela atau menjadikan cela ya as-salafa terhadap orang yang kuno, orang yang dulu, para pendahulu gitu. Jadi anak yang buruk, anak durhaka ya, itu anak yang hanya bisa mencela orang-orang terdahulu itu ya. Jadi saya ingat jadi kan dari generasi ke generasi itu kan memiliki kecerdasannya sendiri, memiliki problemnya sendiri. Kadang orang yang lahir belakangan itu mencela atau mengkritik generasi sebelumnya atau generasi terdahulu, itu mengkritik, menganggap terjadi kemunduran dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tanda orang yang anak yang buruk, anak yang durhaka gitu loh. Nah karena sebenarnya manusia itu memiliki problemnya sendiri-sendiri pada masanya sendiri gitu. Jadi tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Jadi generasi sekarang ya kan, dia telah mencapai yang dicapai sesuai dengan zamannya, berbeda dengan para pendahulu. Ya kan, para pendahulu dalam konteks zamannya dia sudah maju dan mampu merespon persoalan yang terjadi pada masanya, sehingga tidak bisa dan tidak bijak kalau generasi baru itu mencela atau mencibir generasi terdahulu gitu. Saya ingat dalam satu nadom Alfiyah Ibnu Malik itu ada satu separuh bait, Ibnu Malik mengatakan fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti. Jadi di situ ada satu cerita, kata Ibnu Malik, dia katakan bahwa alfiyahku ini, ya kan, nazom yang 1000 bait yang saya tulis ini lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Jadi sebelum alfiyah Ibnu Malik itu ditulis, itu ada seorang ulama Ibnu Mu'ti itu menulis juga alfiyah gitu, alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, dengan cacian, dengan kritikan atau dengan egonya Ibnu Malik ini sebagai generasi mutaakhirin atau generasi selanjutnya, mengkritik generasi sebelumnya yaitu Ibnu Mu'ti. Lalu setelah mengatakan fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti, dia berhenti, tidak bisa menulis lagi. Al-Kisah
di dalam mimpi itu, mimpi nih Ibnu Malik didatangi oleh Ibnu Mu'ti. Kata Ibnu Mu'ti, apa yang saya capai di kehidupan saya itu adalah mulia pada zamannya, gitu kan. Dan apa yang Anda capai adalah mulia juga pada zaman Anda hari ini, gitu. Jadi tidak elok kalau Anda yang lahir pada hari ini itu mencela orang yang terdahulu. Katanya boleh jadi orang yang terdahulu itu misalkan ditakdirkan oleh Allah lahir bersama-sama hari ini, itu hidup bersama-sama dengan orang zaman sekarang, belum tentu produktivitas, kedalaman ilmunya itu kalah. Bisa jadi orang yang ditakdirkan lahir duluan itu misalkan Allah melahirkan hari ini, itu ilmunya bisa jadi lebih luas dari Anda yang lahir hari ini. Jadi itu menarik. Jadi al-walad as-su yasinus salaf itu. Jadi anak durhaka, generasi buruk itu adalah generasi yang mencela generasi sebelumnya atau para pendahulu gitu. Jadi apa yang dicapai oleh para pendahulu ya kita ambil pelajaran, kita ambil teladan ibroh, dan kita ambil inspirasinya gitu. Tidak untuk dicela gitu. Kalau dicela itu al-walad as-su, anak durhaka gitu. Wa yahdimu, dan al-walad itu al-walad as-su, anak yang buruk itu merobohkan asy-syarafa, terhadap kemuliaan, ya kan. Jadi peradaban, tradisi, kultur, budaya, local wisdom, ya kan, local genius yang sudah dibangun oleh as-salaf, dibangun oleh para pendahulu, itu dirobohkan, dihancurkan oleh anak yang buruk itu, anak durhaka itu. Gitu. Jadi karena itu anak durhaka inilah yang seringkali memutus mata rantai peradaban, gitu. Karena dia meruntuhkan, destruksi ya gitu sifatnya itu, meruntuhkan peradaban yang sudah dicapai oleh as-salaf, oleh generasi sebelumnya gitu. Nah, padahal kata teorinya Hasan Hanafi ya, Dr. Hasan Hanafi Mesir itu, pemikir Mesir itu, peradaban itu tidak ada yang bisa dibangun dari nol gitu. Karena itu sangat penting kita memiliki turos, memiliki hazanah klasik, memiliki warisan budaya, tradisi, local wisdom, local genius itu sebagai modal dasar untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi gitu. Nah, kalau peradaban yang sudah dicapai dihancurkan, nah itu kan kita tidak bisa melanjutkan pembangunan peradaban yang lebih maju lagi gitu. Nah, anak durhaka itu cirinya adalah anak yang merobohkan tradisi, merobohkan peradaban yang sudah dicapai oleh as-salaf, oleh
para pendahulu gitu. Wal jaru. Nah, adapun tetangga as-su'u yang buruk, yufshi'u. Yufshi'u itu memasyhurkan atau mempublikasikan, mentenarkan asirro, ya, terhadap rahasia. Ya kan, jadi tetangga yang buruk, teman yang buruk, ya kan, itu adalah tetangga atau teman yang seperti toa gitu, mempublikasikan rahasia-rahasia temannya gitu, memasyhurkan rahasia-rahasia tetangganya gitu. Wayahtiku, dan aljar asu itu tetangga yang buruk adalah merusak, ya, asitro, terhadap penghalang, ya kan, jadi ya kan, tabir, satir itu tabir. Jadi kita kan kehidupan ini kan ada privasi kan, ya gitu, ada sesuatu yang bersifat pribadi sekali gitu kan. Nah, yang kadang hanya diketahui oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, atau oleh teman, ya kan, oleh teman dekat gitu. Nah, teman atau tetangga. Jadi tetangga yang buruk atau teman yang buruk itu teman yang merobohkan privasi kita, sehingga kita seolah-olah telanjang di hadapan publik gitu. Karena sudah tidak punya satir lagi, ya. Jadi satirnya, penghalang yang menutupi privasi kita, itu dirusak gitu oleh tetangga yang buruk, oleh teman yang buruk itu. Faja'ala, kemudian ba'dul bulagha, sebagian ahli balagha itu menjadikan hadhil asya, inilah sesuatu, bi khurujiha, dengan sebab keluarnya asya, anil ula, dari sesuatu yang pertama, ilama, kepada sesuatu, laisa, yang ila anil aula, dari sesuatu yang lebih utama, ilama, kepada sesuatu, laisa, yang tidak ada, ma itu bi aula, tidak ada sesuatu yang lebih utama, khurujan, keluar, anil adli, dari keadilan, ilama, kepada sesuatu, laisa, yang tidak ada, ma itu bi adlin, dengan keadilan, ya kan. Jadi segala sesuatu yang sudah dijelaskan tadi oleh ahli balagha, dikatakan bahwa segala sesuatu itu keluar dari sifat keutamaan kepada sesuatu yang tidak memiliki keutamaan. Maksudnya segala sesuatu yang keluar dari kebaikan, keutamaan, ya kan, kepada sesuatu yang tidak ada keutamaan atau tidak ada kebaikan lagi, itu tandanya sudah keluar dari keadilan. Kalau demikian berarti sudah tidak ada keadilan gitu. Jadi nilai-nilai nilai-nilai value itu, nilai-nilai yang keluar dari nilai luhur, ya kan, keluarnya kepada nilai yang tidak luhur lagi gitu kan. Nah, itu sudah tidak adil gitu. Ya seperti tadi dicontohkan sifat-sifat yang tadi, mestinya anak yang baik atau generasi yang baik adalah generasi yang menghargai, ya kan, generasi sebelumnya. Generasi yang baik adalah generasi yang tidak merobohkan, tidak mendestruksi peradaban mulia yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya gitu ya.
Nah itu kan sesuatu yang mulia. Bahkan anak yang baik adalah anak yang meneruskan dan meneruskan pembangunan peradaban, itu melanjutkan dan bahkan lebih maju lagi, berpijak dari peradaban yang sudah dicapai oleh generasi sebelumnya gitu. Nah itu kan sesuatu yang mulia. Lalu kemudian sesuatu yang mulia itu keluar kepada sesuatu yang tidak mulia, yaitu generasi itu mencibir, mencela generasi sebelumnya, mendestruksi peradaban mulia yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya. Nah ini khurujan anil adil, itu keluar dari sifat adil, dan itu berarti sudah tidak adil lagi. Makanya ini menarik, konsep ini selaras dengan apa yang biasa kita dengarkan, statement bahwa kita harus adil sejak dari pikiran kita. Nah itu ini sesuai dengan penjelasan di kitab ini. Walasta, dan kamu tidak ada, tajidu, kamu menemukan, fasadan, kerusakan, kamu tidak menemukan kerusakan, illa, kecuali, wasababu natijatihi, sebab-sebab natijah, konklusi atau ya hasil dari kerusakan itu, fasad itu, al-khuruj, itu adalah keluar fihi, di dalam fasad, ya kan, keluar dari apa? Dari anhalil adli, dari kondisi adil, keadilan, ilama, keluarnya kepada sesuatu laisa yang tidak ada, ma itu biadlin, dengan keadilan. Min halatai ziyadati, dari kedua keadaan, ziyadah, bertambah, wa nuqsani, dan berkurang. Fa'idan, maka natijatu sabab tadi itu, la syai'a, tidak ada sama sekali, anfa'u, yang lebih bermanfaat, minal adli, daripada keadilan. Ya, jadi kalau kamu tidak menemukan kerusakan, kamu tidak menemukan, bukan kalau ya, kamu tidak menemukan kerusakan kecuali itu kan, kecuali apa? Sebab-sebab natijah atau konklusi-konklusi kerusakan itu, atau buah dari kerusakan itu dapat mengeluarkan, ya kan, dari keadilan menuju ketidakadilan, itu loh. Jadi kamu tidak menemukan kerusakan, ya kan, kecuali buah dari kerusakan itu dapat mengeluarkan dari keadilan menuju ketidakadilan. Min halatai ziyadah wa nuqsan, dari dua keadaan, baik bertambah ataupun mengurangi, ya kan. Jadi ya contohnya misalkan ada berita, ya kan, kita kan biasanya berita itu lalu kemudian kita sampaikan kepada orang lain ditambahi, ya kan. Misalkan aslinya satu, lalu kemudian beritanya satu nih, lalu diceritakan ke orang lain 5, gitu kan, atau dikurangi gitu. Nah, dikurangi, misalkan beritanya 5, lalu disampaikan ke orang lainnya 3 gitu. Ini contoh kecil saja. Ya, inilah apa yang diistilahkan dengan framing itu, ya kan. Framing itu mereduksi berita, gitu kan, sesuai dengan selera dan kepentingan kita, itu, dan menghilangkan berita, informasi yang semestinya disuguhkan.
tapi tidak sesuai dengan kepentingan. Nah, itu sudah tidak adil gitu. Ya, jadi karena itu tidak ada sesuatu, ya kan, yang lebih manfaat dari keadilan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih manfaat dari keadilan. Jadi keadilan itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat gitu. Nah, sekarang ini ada istilahnya keadilan gender ya, adil gender itu. Keadilan gender itu ya, yang diperjuangkan oleh kalangan feminisme. Nah, sebenarnya kalau dalam perspektif ini, dalam kitab ini, keadilan itu kan tabadul itu, ketersalingan itu, ya kan, orang pemimpin harus adil kepada rakyatnya, rakyatnya pun harus adil kepada pemimpinnya. Artinya adil ma'a man dunahu, adil kepada orang yang sebawahnya, adil ma'a man fawqahu, adil kepada orang yang berada di atasnya. Nah, begitupun dalam konteks keadilan gender itu, relasi antara suami istri, ya kan, laki-laki perempuan, itu juga begitu, tabadul, ketersalingan dalam bersikap adil gitu. Suami adil kepada istri, istri pun adil kepada suami gitu. Rakyat pemimpin adil kepada yang dipimpin, kepada rakyatnya, rakyatnya pun adil kepada pemimpin. Dan yang menarik lagi adalah adil kepada kafa'ah, kepada orang yang selevel atau orang yang sama gitu. Dan itu semua, keadilan itu dimulai dari adil kepada diri sendiri, adil sejak dari pikiran gitu. Nah, ada orang kadang menuntut, rakyat tuh menuntut adil, pemimpin, pemerintah harus adil kepada rakyatnya. Itu benar, tapi sebaliknya sebenarnya rakyatnya pun harus adil kepada pemerintah. Ya, begitupun sebaliknya, istri menuntut adil, suami harus adil. Nah, itu benar, tapi istri pun harus adil kepada suami gitu. Jadi tabadul, ketersalingan dalam bersikap adil gitu ya. Kama annahu, sebagaimana sesungguhnya la syai'a, nah ini tidak ada sesuatu sama sekali adzar yang lebih berbahaya mimma dari sesuatu laisa yang tidak ada ma itu bi'adlin dengan keadilan. Jadi tidak ada sesuatu sama sekali yang lebih bahaya daripada ketidakadilan. Artinya ketidakadilan itu adalah sesuatu yang paling bahaya itu dalam kehidupan gitu. Nah, jadi keadilan itu letaknya itu pada apa? Pada relasi gitu. Jadi relasi biasanya ada atas bawah atau sejajar gitu kan. Dan hatta relasi kita dengan diri kita sendiri gitu. Sehingga kan kita juga harus adil sejak dari pikiran dan adil kepada diri kita. Nah, itu pembahasan adil sudah selesai. Kita memasuki, itu kan ini kaitannya sebenarnya tentang pemimpin bangsa, pemimpin negara itu
harus berpegang teguh kepada keadilan. Itu. Karena keadilan adalah sesuatu yang paling bermanfaat. La syai'a anfa' minal adli. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada keadilan. Artinya keadilan adalah sesuatu yang paling bermanfaat. Kama annahu la syai'a adhar mimma laysa bi'adlin. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang paling berbahaya daripada sesuatu yang daripada ketidakadilan. Artinya ketidakadilan adalah sesuatu yang paling bahaya. Gitu. Itu. Lalu kemudian amal qaidatu, adapun kaidah atau prinsip ar-rabi'atu yang keempat, prinsip yang keempat bagi pemimpin bangsa. Fahya, adapun al-qaidah rabi'ah ini amnun, aman, keamanan. Amun, yang sumrambah, yang universal, yang menyeluruh gitu. Nah, tatmainu yang menjadikan tentram, anteng, ilaihi kepada aman, an-nufusu, ya kan, jiwa-jiwa manusia. Ya, jadi pemimpin harus memiliki prinsip yang keempat ini, menciptakan keamanan universal, keamanan yang menyeluruh, yang dapat menentramkan jiwa-jiwa manusia, yang dapat menentramkan diri-diri manusia. Watan tasyiru, dan intisar, berkembang atau berkembang, menjalar gitu, menjalar. Fihi, di dalam aman, al-himamu, tujuan-tujuan, ya kan, jadi ya tujuan, cita-cita, orientasi, lalu kemudian ya himmah, ya cita-cita, tujuan gitu, itu bisa terlaksana, berkembang dan dinamis gitu dengan adanya keadilan itu, dengan adanya keamanan itu. Gitu. Ini aman, ya, ini kayak berbicara tentang keamanan. Wayaskunu, dan tenang, ya dapat hidup tenang, fihi, di dalam aman, dalam kondisi keaman ini, al-bari'u, al-bari itu orang yang bebas ya dari kesalahan itu. Ya kan? Jadi orang-orang yang bebas dari kesalahan, dia bisa tentram, hidup berumah tangga damai, nyaman, karena negara aman, gitu kan. Jadi keamanan sangat penting. Wayak nisu, dan ya saling mencintai, dan mencintai bihi, dengan aman itu, ad-dha'ifu, orang yang lemah itu, ya mustad'afin, orang-orang yang lemah, ya fakir miskin, yatim piatu, orang-orang jompo itu, dengan adanya keamanan itu bisa disayangi, dicintai, diberi perhatian gitu. Nah, falaisa, maka tidak ada, li khaifin, bagi orang yang takut, ya kan, rohatun, itu hidup rohah, istirahat, santai, menikmati indahnya hidup. Ya, wala, dan tidak ada lihadirin, bagi orang yang takut, tumakninatun, damai, atau hatinya itu tentram. Ya, ini jadi betapa pentingnya keamanan, ya kan. Jadi negara harus aman, karena agar jiwa-jiwa manusia itu tentram, bisa bekerja, ekonomi juga tidak
mandek, ya kan, lalu kemudian bisa membangun peradaban dengan keamanan itu, dengan aman, lalu kemudian cita-cita tinggi itu juga bisa digelar, dieksplorasi, dinamisasi itu. Dan kemudian orang-orang lemah juga dengan keadaan negara aman itu bisa diperhatikan, karena apa? Falaisa li khaifin rohatun wala li hadirin tumakninatun. Kalau tidak aman, ya kan, kalau tidak aman negara itu, berarti banyak orang-orang yang takut, gitu kan. Nah, orang-orang yang takut itu tidak bisa rohah, tidak bisa istirahat, hidupnya was-was, hidupnya merasa terancam, tidak bisa santai, gitu kan, leyeh-leyeh, leha-leha, gitu ya. Ya, tidak bisa piknik, tidak bisa memandang indahnya dunia kalau orang yang takut itu. Dan orang yang takut juga tidak memiliki ketentraman batin, itu kan. Makanya agar warga negara itu tidak dihantui oleh rasa takut, itu harus tercipta keamanan yang menyeluruh, keamanan yang universal, gitu loh. Wa qad qala, dan sungguh berkata ba'dul hukama'i, ya, sebagian para filosof. Nah, al-amnu, adapun keamanan, aman itu, ahna'u aishin. Ahna itu lebih nikmat-nikmatnya penghidupan, ya kan? Ya kan, lebih, jadi tidak ada yang lebih enak, itu kan, penghidupan itu kecuali keamanan. Jadi kalau negara aman itu hidup ini enak saja, gitu, enak, enak melakukan apa, kerja enak, bersilaturahim enak, berjejaring enak, di jalanan tidak was-was, ya kan, tidak was-was takut dibegal, tidak was-was takut ada preman dan lain sebagainya, gitu. Jadi nikmat saja, gitu, hidup itu nikmat kalau aman itu. Wal adlu, adapun keadilan, aqwa jaishin, lebih kuat-kuatnya pasukan perang atau bala tentara. Jadi keamanan itu ibaratnya apa? Penghidupan yang nikmat, ya kan? Sedangkan keadilan itu tentara yang paling kuat. Ya, ibarat ini ya. Jadi artinya antara keamanan dan keadilan ini harus bersinergi, gitu loh. Li'annal khaufa, karena sesungguhnya takut, ya kan, yaqbidu, itu menahan, khauf itu an-nasa, terhadap manusia, an masalihihim, dari kemaslahatannya nas, itu. Wayah jizuhum, dan khauf itu, takut itu mencegah terhadap manusia, antasarrufihim, dari tasarruf, dari tindakan, dari apa ya, ya, dari perbuatan manusia. Wayak fihim, dan rasa takut itu, khauf itu mencegah terhadap nas, manusia, an asbabil mawadi, dari sebab-sebab bahan pokok atau bahan dasar, maddah itu, allati, yang biha, dengan allati, qawamu audihim, kokohnya atau mengokohkannya atau meluruskannya
bengkongnya atau melengkungnya nas, wa intidomu jumlatihim, dan teraturnya seluruh manusia. Ya, jadi gini, rasa takut itu, gitu kan, itu dapat mencegah manusia dari kemaslahatannya. Jadi misalkan kita ingin berhubungan bisnis atau berhubungan sesuatu yang saling menguntungkan, gitu ya, maslahat, gitu. Nah, karena kita dihantui oleh rasa takut, gitu, ya kan, takut, misalkan takut rugi, takut ditipu, misalkan, atau takut di perjalanan menuju orang yang mau diajak kerjasama itu ada begal, misalkan, takut gitu. Nah, sehingga kepentingan manusia itu, kemaslahatannya itu tercegah, gitu loh, ya kan, karena rasa takutnya itu. Dan rasa takut pun itu dapat mencegah manusia dalam berbisnis, ya, dan rasa takut itu juga mencegah dari bahan-bahan dasar atau sebab-sebab bahan dasar yang dapat meluruskan sesuatu yang belok, bengkong, dan bahan-bahan dasar yang dapat mengatur manusia. Jadi rasa takut itu. Jadi rasa takut itu akan intinya rasa takut sebagai penghalang manusia dari berbagai aktivitas, gitu. Makanya rasa takut itu yang harus kita takuti, gitu. Karena rasa takut itu akan menghalang-halangi kita untuk meraih sesuatu, untuk meraih berbagai hal, ya, yang baik. Nah, wala in kana, dan ketika ada al-amnu, aman, min nataijil adli, dan aman itu hakikatnya adalah buah dari keadilan, ya kan. Jadi kalau adil, ya kan, ada keadilan, maka di situ pasti melahirkan keamanan, itu. Wal jauru, dan penyimpangan, min nataijima, dari buah-buahnya sesuatu, laisa, yang tidak ada, ma itu biadlin, itu keadilan, faqad yakunu, maka terkadang ada, ini terkadang al-jauru itu penyimpangan, tarotan di satu sisi, bimaqasidil aminina, adalah tujuannya orang-orang yang mengamankan, nah, al-khorijati, yang keluar, anil adli, dari keadilan. Nah, ini jadi penyimpangan kan gini, teorinya kan keamanan itu natijahnya adil, buah dari keadilan itu aman. Lalu kemudian kalau terjadi penyimpangan, ya kan, dari buah ketidakadilan, ya kan, dari buah ketidakadilan nih, jadi penyimpangan itu kan buah dari ketidakadilan, gitu loh. Itu penyimpangan, buah dari ketidakadilan, keburukan, itu buah dari ketidakadilan.
wal juru min nataiji ma laisa bi'adlin. Tapi gitu kan, terkadang ya kan penyimpangan, kerusakan yang buah dari ketidakadilan itu suatu waktu ya kan itu bima qasidil aminina al kharij anil adli. Itu memang terjadi karena memang disengaja oleh orang-orang yang mengamankan yang keluar dari keadilan itu ya, jadi pihak-pihak keamanan ya kan, itu ini terkadang itu sengaja keluar dari keadilan tindakannya itu sehingga terjadi penyimpangan. Nah tapi watarotan dan di satu waktu yang lain yakunu ada al-jawr itu, penyimpangan itu bi asbabin ya, dengan sebab-sebab hadisatin yang aksidental yang baru an ghairi maqasidil adimina sebentar bima sorry salah ya, jadi adimina bukan aminina. Jadi faqad yakunu, terkadang ada aljuru, penyimpangan tarotan di suatu waktu bima qasidil adimina, tujuan anak Adam atau manusia ini. Sorry bukan amin. Al-kharijat yang keluar anil adli dari keadilan. Maksudnya gini, saya ulangi, saya revisi tadi. Jadi penyimpangan itu satu waktu terkadang ya kan itu memang disengaja oleh anak Adam, adimina, anak Adam atau manusia, al-kharijati yang keluar anil adli dari keadilan. Jadi berarti ini problemnya di manusianya ya kan. Jadi kerusakan, ketidakadilan ya kan itu terkadang di satu waktu itu bima qasidil adimina, memang sengaja anak Adam itu, manusia itu melakukan ketidakadilan itu. Tapi watarotan, dan satu waktu yang lain yakunu ada al-jawr itu, penyimpangan, kerusakan bi asbabin, dengan sebab-sebab hadisatin yang baru atau aksidental an ghairi maqasidil adimina, dari selain tujuan anak Adam ya kan. Jadi terkadang penyimpangan lalu kemudian kerusakan, ketidakadilan itu ada sebab-sebab yang tidak diduga gitu kan, dan itu bukan disengaja, itu bukan disengaja atau tidak desain, bukan desain, tapi itu memang sebab yang aksiden gitu. Nah, fala takunu, maka tidak ada asbab itu kharijatan, keluar an halil adli, dari keadaan adil ya. Kalau berarti kalau ada sebab-sebab aksiden yang tidak disengaja ya kan, itu namanya bukan sesuatu yang keluar dari sifat adil gitu. Jadi kalau saya pahami di sini berarti ketidakadilan itu ya kan, itu memang disengaja itu, berdasarkan kesengajaan anak Adam gitu. Tapi kalau ada asbab hadisah itu kan, ketidakadilan, maksudnya itu penyimpangan atau perusakan dan lain sebagainya, sebagai
buah dari ketidakadilan, penyimpangan dan kerusakan itu, tapi tidak berawal dari yang dikehendaki atau yang dituju oleh anak Adam, tapi karena ada sebab-sebab yang di luar dugaan gitu. Ya kan, kerusakan misalkan ada gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, penyimpangan yang sifatnya itu tidak dikehendaki, tidak disengaja, itu falat takunu kharija an halil adli, itu tidak keluar dari adil. Jadi berarti kalau dari sini adil dan tidak adil itu dari pikiran manusia, maqasidil adimina. Jadi kalau tidak disengaja itu kerusakan akibat dari ketidakadilan, ya kan, tapi bukan disengaja gitu, itu bukan sesuatu yang keluar dari keadilan. Itu human error lah ya, human error atau hal-hal yang aksidental gitu, yang merusak, yang sebenarnya penyelewengan, perusakan itu buah dari ketidakadilan, tapi kerusakan itu an ghairi maqasid, tidak disengaja gitu ya, itu bukan sesuatu yang keluar dari adil. Jadi kalau sudah ini berusaha adil, jadi kan manusia itu berusaha adil, pemimpin itu berusaha adil gitu ya. Lalu kemudian ada aksidental, sebab-sebab aksidental, bukan dari pemimpin, itu memang disengaja mau tidak adil, tidak sudah adil gitu, tapi ada penyebab-penyebab aksidental di luar dari keinginannya, maka itu ya tidak keluar dari keadilan gitu. Artinya misalkan dalam konteks kepemimpinan ya, pemimpin ini sudah adil gitu kan, sudah berusaha adil betul-betul, tapi ada asbab hadisah, ada sebab-sebab yang sifatnya aksidental, yang itu bukan disengaja dari pemimpin, bukan desain dari pemimpin, bukan maksud dari pemimpin, tapi dari pihak-pihak yang lain, dari mungkin human error atau mungkin penyebab alam misalkan. Nah, itu tidak keluar dari sifat adil gitu. Jadi ketidakadilan itu yang mengakibatkan kerusakan itu bimaqasid, karena memang disengaja gitu. Kalau tidak disengaja itu tidak keluar dari sifat adil atau tetap dianggap adil gitu. Famin ajli dzalik, ya kan, karena itu, karena apa? Qad yakunul jurtaratan itu, lam yakun, tidak ada, ma sesuatu sabaqo yang telah lalu, min halil adli, dari keadaan adil, muqni'an, itu menerima, an anyakuna, dari sesuatu, dari keadaan al-amnu, keamanan, fi intidhamid dunya, dalam mengatur dunia, ya kan, ya, qaidatan, adalah menjadi pondasi, kal adli, sebagaimana keadilan. Nah itulah, jadi di apa, dalam pembahasan keadilan di atas itu kan belum, ya kan, belum dibahas keterkaitannya dengan penyimpangan, keterkaitannya dengan kerusakan hasil apa, buah dari ketidakadilan itu ya. Dijelaskan di dalam apa, di dalam pembahasan keamanan gitu. Karena keamanan ini
adalah pondasi dalam intidhamid dunya, dalam menstruktur, mengatur dunia, seperti halnya keadilan gitu. Ya, jadi fa'idha kana, maka ketika ada dalika masabaqo min halil adli kadzalika, itu seperti mana? Jadi ketika adil, yaitu juga meniscayakan aman, keamanan juga meniscayakan keadilan. Tuh. Fal amnu, maka adapun keamanan al mutlaqu yang mutlak, ma sesuatu, amma yang umum, yang yang menyeluruh gitu. Keamanan yang mutlak itu keamanan yang bisa menyeluruh. Nah, wal khaufu, nah adapun rasa takut, qad yatanawwa'u, terkadang beragam, warna-warni rasa takut itu, tarotan di satu masa, wa ya'umu, dan terkadang juga rasa takut itu bersifat umum. Jadi rasa takut itu warna-warni, kondisional gitu kan. Satu waktu begitu, tapi satu waktu rasa takut itu menyeluruh, menyelimuti berbagai relung hati seluruh manusia gitu. Nah, fatanawwu'uhu, warna-warninya, adapun warna-warninya khauf, rasa takut itu, bi ayyakuna, dengan gambaran keadaan rasa takut itu, tarotan di satu waktu, ala nafsi, takut kepada diri, ya kan, takut, ya kan, takut ini macam-macam, warna-warni. Satu waktu takut itu mengancam, ada hal-hal yang mengancam pada diri kita sendiri, ya kan, ya, menyelimuti diri kita sendiri. Watarotan di satu waktu yang lain, alal ahli, takut yang mengancam kepada keluarga kita itu, atau sehingga menyelimuti keluarga kita. Watarotan, dan satu waktu yang lain, alal mali, kan, rasa takut itu mengancam kepada harta kita itu. Jadi berarti warna-warni rasa takut tuh. Kadang takut pada diri kita sendiri, takut kepada keluarga kita, maksudnya takut harta. Jadi takut ada yang mengancam pada diri kita sendiri, mengancam keluarga, mengancam harta gitu kan. Ada tiga itu. Wa umumuhu, adapun umumnya khauf, rasa takut, yastau'abu, rasa takut itu rata atau menyeluruhi, menyelimuti atau meratai jami'al ahwali, di setiap keadaan. Jadi rasa takut yang bersifat umum itu adalah rasa takut yang menyelimuti di setiap keadaan. Walikuli wahidin, bagi setiap seseorang, bagi salah satu, min anwa'ihi, ya, dari macam-macamnya khauf, haddun, bagian, minal wahni, dari kelemahan, wa nasibun, dan bagian, minal huzni, dari rasa pilu, rasa sedih gitu, ya kan. Ya, jadi gini, meskipun rasa takut yang bersifat umum itu sifatnya menyelimuti dan menyeluruh di setiap keadaan gitu kan, tapi setiap
warna atau setiap macam dari ketakutan itu memiliki bagian tersendiri minal wahni dari kelemahan dan bagian sendiri dari kepiluan. Maksudnya gini, takut, ya kan? Takut itu warna-warni, tapi juga ada kadarnya gitu loh, ya kan? Kadar kelemahan atau kepiluan, ya kan, gunda gulana dari akibat dari rasa takut itu, gitu. Jadi tidak bisa hantam kromo, tidak bisa pukul rata. Yang namanya takut itu umum rata gitu, enggak. Jadi ada takarannya gitu, seberapa seberapa hebat rasa takut itu, sehebat itulah mencekam dan kesedihan yang dirasakan oleh manusia, gitu. Waqad yakhtalifu, nah terkadang berbeda-beda khauf, rasa takut itu, biikhtilafi asbabihi, dengan dengan berbedanya sebab-sebabnya rasa takut. Nah, perbedaan rasa takut itu disebabkan perbedaan sebab yang menimbulkan rasa takut itu. Apa sebabnya? Itu. Wa yatafadalu, dan beda-beda takut itu, bitabayuni jihatihi, dengan perbedaan arah atau aspek atau sisi dari rasa takut itu. Jadi yang membedakan rasa takut sebab, lalu kemudian aspek atau sisi mana gitu. Nah ini wa yakunu, dan ada khauf itu bihasabi ikhtilafir ruhbati, ditinjau dari perbedaan rasa cinta, fima, terhadap sesuatu, khifa, yang ditakuti, alaihi, tasma, ya kan? Nah, jadi rasa takut itu ditinjau dari perbedaan cinta, ruhbah, terhadap sesuatu yang ditakuti. Oh, jadi gini, kita kan kalau kepada orang yang kita cintai, kan itu kan takut biasanya, gitu kan. Ada suami takut istri, ya kan. Itu kan bukan karena suami itu takut karena istri fisiknya lebih gede, gitu. Bukan, tapi karena dia saking cintanya sama istrinya gitu, sehingga dia takut, iya kan? Atau istri takut kepada suami bukan karena suaminya galak, tapi karena dia saking cintanya sama suaminya, gitu. Begitupun kadang kita itu, orang tua tuh kadang takut sama anak, gitu, karena orang tua itu memanjakan anaknya, gitu. Jadi anaknya selalu dimanja, selalu disayang, sehingga orang tua itu takut kepada anaknya itu. Gitu. Takut anaknya ngambek, takut anaknya nangis, gitu. Nah, rasa takut tuh seperti itu. Tergantung seberapa kadar cinta seseorang kepada sesuatu yang ditakutinya, gitu loh. Gitu. Wa qad yakunu bihasabi ikhtilafir ruhbati fi ma khifa alaihi. Tuh. Jadi kadar takut itu berbeda-beda sesuai dengan seberapa hebat rasa cinta kita kepada sesuatu yang kita takuti, seseorang yang kita takuti, atau zat yang kita takuti. Ya, kalau kita analogikan kita dengan Allah, seberapa takut kita kepada Allah, ya kan?
tergantung seberapa cinta kita kepada Allah. Itu. Karena cinta itu berakibat pada rasa takut. Ya, takut kepada yang kita cintai itu, khawatir takut gitu. Allah itu merasa dikecewakan, gitu kan. Allah itu marah, murka. Takut Allah itu memberikan azab nanti di akhirat. Nah itu seperti itu rasa takut. Famin ajli dalik, maka dari itu yakhtalifu bi ikhtilafi asbab, sebab-sebab lam yajzi, tidak mencukupi ayat tasifu persifatan atau mensifati halu kulli wahidin, keadaan setiap sesuatu min anwa'ihi, dari macam-macamnya khauf, bimiqdarin, dengan kadar atau kira-kira, minal wahani, dari kelemahan, wanasibin, dan bagian minal husni, dari kesusahan, kegunda-gulana, nelangsa gitu ya. Jadi makanya tidak bisa, tidak cukup mewakili untuk menjelaskan kondisi setiap dari macam-macamnya rasa takut itu, ya kan, dengan kadar kelemahan dan kesusahan atau gundah-gulananya itu. Jadi ya itu. Jadi kan perasaan, ya, rasa takut itu tidak bisa dikadar, tidak bisa dikilo, tidak bisa tidak bisa ditimbang seberapa ini ya, gitu, seberapa dahsyat, seberapa hebat. La siyama, apalagi, nah ini, wal khaifu, adapun orang yang takut, ala syai'i, atas sesuatu, ya kan, mukhtasul hammi, ya kan, sesuatu yang khusus, ya kan, dituju, sesuatu yang khusus yang dituju, bihi, dengan syai', munsariful fikri, dan memalingkan pemikiran, an ghairihi, dari selainnya syai'. Artinya orang ini takut pada sesuatu yang lebih spesifik, pada sesuatu itu, sesuatu orang atau peristiwa gitu, sehingga dia memalingkan pikirannya itu dari selain peristiwa itu, selain yang ditakutinya itulah gitu. Ini rasa takut yang menghantarkan seseorang pada trauma gitu, pada sesuatu yang dia punya pengalaman khusus gitu, pengalaman tentang satu kejadian, pengalaman tentang seseorang atau sesuatu gitu, sehingga dia pikirannya itu berpaling dari selain itu, dia fokus kepada itu, dia takut terngiang-ngiang gitu. Nah, fahuwa, maka adapun khaif itu, yadunnu, itu menyangka, khaif itu, an la khaufa, tidak ada rasa takut sama sekali, lahu, bagi khaif, illa iyahu, kecuali kepada syai' itu. Ya, jadi dia menyangka dia itu tidak ada rasa takut sama sekali kecuali pada sesuatu itu yang spesifik itu. Ini cerita orang yang traumatik, ya, trauma, rasa takut yang membawa psikologis seorang pada traumatik gitu. Jadi misalkan pernah ada satu peristiwa yang menjadikan dia
merasa terancam, merasa misalkan dikucilkan atau dicibir, dibully, atau merasa ditipu, atau apalah peristiwa-peristiwa yang naas, peristiwa yang tidak mengenakan, ya kan. Nah, dia itu akhirnya traumatik gitu. Menyangka bahwa tidak ada yang ditakuti apapun selain sesuatu kejadian itu gitu. Misalkan pernah ditipu, ya itu yang bikin dia trauma gitu. Atau misalkan pernah dikecewakan, atau pernah mengalami kejadian yang dramatis gitu, sehingga dia trauma. Fayaghfilu, kemudian khaif itu, orang yang takut itu lalai, lupa an qadri ni'mati, dari kadar kenikmatan, bil amni, dengan keamanan, aman, bimat, terhadap sesuatu, siwahu, yang selainnya syai' itu. Wah, itu parah kan. Fasoro, maka jadi khaif itu kalmaridi, ya kan? Seperti orang yang sakit. Alladzi, yang huwa, adapun marid, bimarodihi, itu dengan sakitnya marid, mutasyaghilu, itu orang yang sangat sibuk. Wa amma, dan dari sesuatu, siwahu, yang selain marod, ghafilun, adalah orang yang lalai. Wala'allama, semoga sesuatu yusrafu, yang dipalingkan, min, boleh jadi, wala'allama, boleh jadi, sesuatu yusrafu, yang dipalingkan, anhu, dari khaif, a'dhamu, itu lebih besar, mimma, dari sesuatu, ubtulia, yang dicoba, khaif itu bihi, dengan ma'a. Ini menarik. Orang yang traumatis ini, yang takut pada sesuatu yang lebih spesifik gitu, itu sampai dia lalai dari kadar kenikmatan, bil amni fi masiwahu, kenikmatan rasa aman pada sesuatu selain sesuatu yang ditakutinya itu. Jadi gini, orang traumatik pada satu peristiwa gitu kan. Nah, saking takutnya pada satu peristiwa itu, misalkan peristiwa kegagalan, peristiwa kekecewaan gitu ya. Nah, sampai dia itu tidak merasakan kenikmatan, kadar kenikmatan pada selain yang ditakutinya itu. Artinya padahal kehidupan ini kan longgar, luas gitu. Tidak hanya itu, tidak hanya sesuatu yang ditakutinya, tapi sesuatu yang ditakutinya itu senantiasa terngiang, selalu terngiang, sehingga yang lain, kenikmatan yang lain tuh dia tidak dirasakannya, lupa terhadap kenikmatan yang lain, sehingga dia seperti orang yang sakit gitu. Orang yang sakit itu kan dia sibuk dengan sakitnya gitu. Padahal selain rasa sakitnya itu kan sejatinya ada kenikmatan yang lain. Tapi kenikmatan yang lain itu dia lupakan karena dia sibuk mengurus sakitnya itu. Begitupun orang yang traumatik itu terhadap satu peristiwa, nah dia akan sibuk dengan
traumanya itu, gitu. Nah, sehingga dia tidak merasakan kenikmatan hidup. Nah, ini penyakit, kalau dengan sekarang itu diistilahkan dengan penyakit psikologi, gitu kan ya. Ada skizofrenia, ada apalagi ada delusi, ilusi, macam-macam penyakit kejiwaan seseorang itu. Nah, traumatik juga termasuk itu penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu sama menyibukkannya dengan penyakit fisik ya. Ya, maksudnya orang yang sakit jiwa itu dia akan disibukkan oleh sakitnya itu, dan dia melupakan yang lainnya. Gitu. Padahal katanya, boleh jadi ada banyak hal yang lebih dahsyat dari sesuatu yang menimpa, atau ya cobaan yang menimpa pada orang yang takut itu. Jadi misalkan takut satu peristiwa gitu. Nah, padahal yang ditakuti, yang ditraumatiskannya, yang ditraumakannya itu sebenarnya bisa jadi ada sesuatu yang lain yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari yang ditraumakannya itu. Ya kan, trauma itu adalah cobaan, ya kan, mima ubtuliya bihi, sesuatu yang dicoba, yaitu trauma itu. Padahal boleh jadi ada yang lebih dahsyat, yang lebih parah dari itu, gitu. Jadi makanya ini rasa takut ya. Ya, seperti penyakit delusi itu penyakit jiwa yang tidak mau, yang tidak bisa menerima kenyataan. Karena kenyataannya dia gagal, dia tidak mau menerima kegagalan itu, dan dia membangun keberhasilannya melalui imajinasinya, melalui pemikirannya, sehingga dia terseret oleh imajinasinya sendiri itu, dan dia tidak mau tahu tentang realitas kegagalannya, ya kan? Karena dia sebenarnya itu orang yang sedang trauma gitu. Artinya saking traumatisnya gitu, sehingga dia tidak mau melihat, mendengar sedikit pun dari kenyataan sebuah kegagalan yang menimpa dirinya gitu. Sehingga dia membangun imajinasi keberhasilannya sendiri, dan dia sibuk di situ saja gitu, sibuk dengan penyakitnya itu ya, mutasyagil gitu ya. Nah, kemudian ada syair, ala annaha ta'ful kulumu wa innama yuwakkalu bil adna wa in jallama yamdi. Ala annaha, atas sesungguhnya kisah ta'fu itu lebur atau tertutup. Al-kulumu itu tato yang baru. Jadi biasanya orang-orang yang asketis atau preman atau pemuda yang pengen gaya itu ada tato gitu kan. Nah, itu tertutup tato. Wa innama yuwakkalu,
tapi dipasrahkan bil adna, dengan sesuatu yang lebih dekat, wa injalla, meskipun agung, ma sesuatu yamdo yang telah lalu. Ini jadi gini, tato yang baru, ya kan? Bukan kulum itu, bukan tato, sorry. Al kulum itu derita atau luka gitu, tato. Al kulum, kalau wasmu itu tato ya, bahasa Arabnya wasmu itu tato. Nah ini al kulum itu luka yang baru, itu menutupi, ya kan menutupi. Jadi diterjemah bebas saja, sesuatu yang agung yang telah lalu, padahal itu jaraknya teramat dekat. Ya jadi jadi luka yang baru saja menimpa seseorang, itu terkadang menutupi sesuatu yang agung yang telah lalu, padahal jaraknya teramat dekat gitu. Nah ini cerita. Nah ini, yakni anal insan yansi al hawadis al madiyah wa in adomat wa inna ma yahimuhu ma hadarahu minha, ya. Dijelaskan di dalam sarahnya ini. Jadi manusia itu melupakan, ya kan, yunsi al hawadis al madiyah wa in adomat, melupakan ya sesuatu yang peristiwa yang lalu, meskipun sesuatu yang lalu itu agung. Wa in yuhimuhu ma hadaruhu minha, dan dia mementingkan sesuatu yang baru terjadi, yang hadir kepadanya, ya kan. Jadi kalau misalkan dia dulunya memiliki masa lalu yang agung, memiliki prestasi yang gemilang, gitu kan, lalu kemudian ada al-kulum, luka yang baru dia rasakan gitu. Nah dia lupakan, ya kan. Jadi luka yang baru ini menutupi prestasi yang agung di masa lalunya gitu. Dan dia sibuk dengan lukanya itu gitu. Nah, wa hukiya, dan diceritakan, anna rojulan, sesungguhnya laki-laki, qala, itu laki-laki berkata, wa a'robiyun, dan a'robi, orang badui, hadirun, itu juga hadir. Apa yang diceritakan, ma, adapun apa, asyaddu, itu lebih kuat, ma itu, waja'at torsi. Waja'at torsi itu sakitnya gigi. Apa yang lebih menyakitkan daripada sakit gigi gitu kan. Ya kalau Maggie Z kan sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi gitu kan. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kan. Nah kalau di sini apa katanya, penyakit apa yang lebih dahsyat daripada sakit gigi gitu. Gitu. Dorsi, waja'at dorsi gitu loh. Penyakit gusi ya, atau penyakit gigi lah gitu ya. Faqala, kemudian berkata A'robinya menjawab, kullu da'in, setiap penyakit, asyaddu da'i, itu ya penyakit yang dahsyat gitu ya. Artinya kalau menurut orang A'robi, orang Badui ini, ya setiap penyakit itu asyaddu da', penyakit yang paling dahsyat, penyakit yang paling hebat, penyakit yang paling
yang paling sakit gitu. Penyakit yang paling sakit, setiap penyakit tidak ada yang lebih dahsyat, lebih kuat gitu. Nah, ya kita boleh berbeda pendapat dengan A'rabi, artinya kalau misalkan penyakit penyakit orang pemuda itu jerawat itu ya agak mending ya daripada sakit gigi kan gitu, atau ada panu sedikit gitu, atau ada biasanya santri ada oreng gitu ya. Nah, itu kan penyakit itu ada kelasnya gitu ya. Ya, sakit gigi kan lebih dahsyat daripada misalkan sakit luka ringan gitu, atau ada panu sedikit gitu ya. Tapi kalau menurut A'rabi ini pandangannya beda. Tidak ada hierarki, tidak ada kelas penyakit gitu ya. Jadi semua penyakit ya dahsyat gitu. Baik sakit gigi, sakit panu, sakit kadas, kurap, kutu air, apa semuanya itu dahsyat gitu. Kadzalika demikian juga, kemana nih rujuknya ini? Kadzalika demikian juga, oh ya tentang keamanan itu tadi itu. Seseorang ammahu yang umum atau meliputi terhadap man itu al-amnu keamanan. Kaman sebagaimana seseorang istaulat yang menguasai atau menyelimuti alaihi atas man al-afiyatu sehat, waras ya kan. Ya kan, itu iya jadi kadzalika itu ke ma'as kadzalika itu ke kuludain ada asadudda ini. Jadi ini dikiaskan atau dianalogikan sebagaimana penyakit katanya. Jadi begitupun gitu loh, orang yang secara umum diselimuti dengan keamanan, keamanan itu dia rasakan gitu ya. Yaitu sebagaimana seseorang yang diberi kesehatan, kesegaran, kebugaran gitu ya. Jadi orang yang diberi sakit apapun itu dahsyat, sebagaimana orang yang secara umum tuh dikasih keamanan, sebagaimana orang yang dikasih kesehatan, kebugaran. Fahuwa, maka adapun man la ya'rifu, itu tidak tahu man itu qadra ni'mati, kadar kenikmatan, terhadap kadar kenikmatan, bi amnihi dengan aman nyaman, hatta yakhofu, sehingga dia takut. Nah ini menarik. Jadi orang yang merasakan aman ya kan, itu dia tidak tahu kadar kenikmatan rasa aman itu sampai dia merasakan takutnya. Jadi rasa takut. Jadi orang kalau aman-aman saja ya kan, dia tidak merasakan bahwa keamanan itu adalah kenikmatan gitu. Orang yang merasakan aman itu dia tidak tahu kadar kenikmatan dari kondisi aman gitu, sampai dia merasakan takut gitu. Jadi orang merasakan rasa takut, rasa was-was gitu. Nah, rasa takut itulah yang akan menyadarkan betapa nikmatnya aman gitu ya kan. Jadi kalau aman terus ya, orang itu tidak tahu kadar betapa nikmatnya aman ya, rasa aman itu. Kalau
sudah merasa takut terancam, nyawanya terancam, rusak negaranya, merasa takut terancam nanti bagaimana generasi berikutnya, ya kan? Nah, terancam hancurnya peradaban gitu. Nah, takut gitu. Nah, dari situlah orang akan baru mengerti betapa keamanan itu adalah satu kenikmatan yang tak terhingga gitu loh. Nah, ini kama la ya'rifu, sebagaimana sesuatu la ya'rifu yang tidak tahu, al mu'afi, orang yang waras, orang yang sehat, qadru nikmati, terhadap kadar kenikmatan, bi afiyatihi, dengan kesehatannya mu'afi, hatta yusobu, ya kan? Sampai orang itu mu'afi itu terkena musibah, ya kan? Ya, jadi begitupun orang yang baik-baik saja, orang sehat gitu kan, dia pun tidak tahu betapa kesehatan itu adalah kenikmatan yang tiada tara, sampai dia kena musibah, kena diberi rasa sakit gitu. Makanya sakit itu, diberi rasa sakit atau penyakit itu sejatinya adalah mengingatkan kita betapa kesehatan itu adalah kenikmatan ya tiada tara, gitu kan. Kalau orang yang tidak pernah dikasih sakit, ya dia tidak tahu betapa berharganya, betapa nikmatnya, betapa nikmatnya kesehatan itu. Jadi ya sama seperti orang yang misalkan kaya terus tidak pernah jatuh gitu. Nah, ya dia biasa saja, dia tidak merasakan bahwa kekayaan itu adalah anugerah, kenikmatan gitu. Nah, jadi makanya ada istilah kalau lagi sakit, diberi sakit oleh Allah, itu berarti orang sedang dicintai Allah. Artinya disadarkan betapa kesehatan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan tiada tara gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para bijak bestari atau filosof, innama yu'rafu, sehingga dikenali atau diketahui, qadrun ni'mati, kadar kenikmatan, di bimuqasati didiha, dengan pertimbangan atau dengan memikul beban beratnya, didiha, sesuatu yang berlawanan dengan kenikmatan itu. Ya, jadi ketika seseorang itu memikul berat beban penderitaan gitu lah, penderitaan atau musibah atau penyakit, maka pada saat itulah dia baru mengetahui betapa berharganya kenikmatan, betapa misalkan gini, didiha itu kesehatan itu lawannya sakit gitu kan. Aman lawannya tidak aman atau mencekam, ya, rasa takut gitu. Nah, gitu. Orang baru tahu betapa nikmatnya aman gitu kan, ketika orang merasakan kondisi yang mencekam, yang takut, itu kan kebalikannya ya, kebalikannya dari rasa aman. Nah, misalkan
naudzubillah min dzalik, kondisi negara mencekam, mencekam lah, lalu orang takut gitu, dicengkram oleh rasa takut. Nah, pada saat itulah orang mengetahui betapa rasa aman itu nikmat tiada tara gitu. Begitupun sebaliknya, sebagaimana sakit, sehat dan sakit gitu. Orang baru mengetahui kesehatan adalah kenikmatan tiada tara setelah orang itu memikul beban rasa sakit. Nah, sakit itu kan kebalikan dari sehat itu. Fa'akhadha, maka mengambil dalika terhadap yu'rafu qadru ni'ma bimuqasati didiha itu Abu Tamam At-Ta'i. Faqala, kemudian Abu Tamam At-Ta'i berkata dalam syairnya, wal hadisatu wa in asobaka bu'usuha fahuwal ladzi anbaka kaifa na'imuha. Wal hadisatu, sesuatu yang bersifat aksidental, sesuatu yang baru, wa in asobaka, meskipun menimpamu, bu'usuha, bahaya atau buruknya hadisah, ya kan? Fahuwa, hadisah itu adalah alladzi, sesuatu, anbaka, yang menceritakan kepadamu, kaifa, bagaimana, na'imuha, tentang kenikmatan hadisah itu. Jadi sesuatu yang baru, meskipun sesuatu keburukannya itu mengenaimu, sejatinya sesuatu yang menimpamu itu, keburukan yang menimpamu itu sedang menegurmu, sedang memberikan cerita kepadamu bagaimana betapa sesuatu itu ada kenikmatan. Artinya, jadi ketika orang tertimpa keburukan, misalkan sakit, sebenarnya rasa sakit itu sedang menegurmu, sedang ingin memberikan cerita kepadamu betapa nikmatnya kesehatan. Ketika tertimpa rasa mencekam, rasa takut, itu sejatinya ingin memberikan cerita kepada kita betapa keamanan itu adalah kenikmatan tiada tara, gitu loh. Fal aula, maka sesuatu yang lebih utama, bil aqili, dengan orang yang berakal, ayatadzakkara, akil itu mengingat-ingat, ya kan, inda maradihi, ketika sakitnya akil, wa khaufihi, dan ketika takutnya akil, qadrun ni'mati, terhadap kadar kenikmatan, fima, dalam sesuatu, siwa dzalika, yang selain maradihi wa khaufihi, min afiyatihi, dari sehatnya akil, wa amnihi, dan amannya akil, ya kan. Sesuatu yang lebih utama bagi orang yang berakal adalah mengingat, ya kan, mengingat sesuatu yang lebih utama bagi orang berakal adalah ketika sakit dan ketika mencekam atau ketika takut, dia mengingat kadar kenikmatan fima siwa dzalik, sesuatu yang selain sakit dan takut, min afiyatihi wa aminihi, yaitu dari sehat dan amannya akil. Nah ini, jadi orang akil ketika sakit dia mengingat betapa sehat itu nikmat, gitu kan.
Nah, orang akil juga ketika mencekam, ketika dicengkram oleh rasa takut, maka dia akan mengingat betapa nikmatnya keamanan gitu. Makanya keamanan negara itu sangat penting. Orang baru merasakan betapa nikmatnya negara yang aman ketika negara itu dicengkram oleh rasa takut, dicengkram oleh rasa rasa ketidakamanan gitu. Wama, dan sesuatu insorofa yang berpaling anhu dari akil, mimma, dari sesuatu, huwa, yaitu ma asyaddu, itu lebih kuat, min marodihi, dari sakitnya akil, wa khaufihi, dan dari takutnya akil. Fayastabdilu, maka akil itu mengganti bisyakwa dengan syakautu ila waqa'in su'akhifti, dengan curhat syukron, terhadap rasa syukur, wabil jazai, dan dengan resula atau ngedumel, sobron, diganti dengan kesabaran. Fayakunu, maka akil itu ada, farhan, bahagia, masururon, artinya orang yang diberi kebahagiaan gitu loh. Jadi agar tidak terjadi ada sesuatu yang lebih dahsyat dari rasa dan rasa takut, sehingga orang yang berakal itu harus mengganti syakwa dengan syukron, mengganti meratapi curhat hal-hal yang buruk gitu ya, itu diganti dengan mensyukuri. Lalu ngeresula, ngedumel, itu diganti dengan sabar gitu. Kalau begitu, maka akil itu akan menjadi orang yang bahagia dan diberi rasa bahagia gitu. Hukia, diceritakan, anna Yaquba, sesungguhnya Nabi Yakub, qala, berkata Nabi Yakub, li Yusuf, kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam, semoga keselamatan tercurahkan kepada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Hatta laqiyahu, sehingga Nabi Yakub itu bertemu Nabi Yusuf. Ayya syai'in, apakah ada sesuatu apa gitu, karena ada khobaruka, ceritamu, kabarmu, ba'di, setelah aku berpisah denganmu. Apa kabarnya kamu gitu kan, setelah aku berpisah denganmu, ada apa gitu kan. Qala, kemudian Yusuf menjawab, berkata, la tas'alu, janganlah kamu bertanya, amma, dari sesuatu, fa'alahu, yang melakukan, hu, terhadap mabi, kepadaku, ikhwati, apa yang dilakukan saudara-saudaraku. Salni, tanyalah kamu kepadaku, amma, dari sesuatu, sona'ahu, yang menciptakan, terhadap mabi, terhadapku, Robbi, Tuhanku. Ini jadi Nabi Yusuf berkata, janganlah kamu tanya tentang apa yang telah saudara-saudaraku perbuat kepadaku, tapi kamu tanyalah kepadaku tentang apa yang
sudah Tuhanku perbuat kepadaku. Gitu. Jadi Nabi Yusuf, ya ini cerita tentang syakwa diganti dengan sukron, jaza diganti dengan sobron. Artinya Nabi Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, dia tidak mau menceritakan tentang hal itu, sehingga Nabi Yusuf menyarankan kepada Nabi Yakub agar bertanya tentang apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan kepada Nabi Yusuf. Gitu. Jadi Nabi Yusuf tidak mau curhat, tidak mau curhat tentang oh iya saya dulu disiksa, saya dulu dimasukkan ke sumur, enggak. Nabi Yusuf tidak mau cerita tentang itu. Jadi karena Nabi Yusuf ingin bersabar dan tetap bersyukur gitu. Wa qala, dan berkata asyairu, penyair, la tansa, janganlah kamu lalai, fisihati, di waktu sehat, ayyamas saqami, terhadap hari-hari sakit. Jadi ketika sehatmu janganlah kamu lupa pada hari-hari sakitmu. Fa inna uqbata tarikil hazmi, maka sesungguhnya akhirnya orang yang meninggalkan hazmi, kemantapan, nadamun, dia menyesal. Gitu. Jadi orang yang meninggalkan prinsip, meninggalkan kemantapan diri, ya pada akhirnya dia akan menyesal. Ya itu. Jadi artinya ketika sehatmu jangan lupa sakitmu, itu kan. Nah, jadi sakit itu adalah nasihat bagi kita betapa kesehatan itu adalah nikmat yang tiada tara. Rasa aman adalah nasihat bagi kita betapa situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita gitu. Karena itu ingin dikatakan di sini bahwa keamanan atau menciptakan keamanan adalah prinsip yang keempat yang harus ditegakkan oleh pemimpin, oleh sultan, gitu kan, agar jiwa-jiwa manusia itu tentram, agar aktivitas manusia, aktivitas ekonomi, mengajar, sosial, membangun peradaban dan lain sebagainya itu bisa berjalan dan tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut, tidak dibayang-bayangi oleh rasa mencekam gitu. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita. Apabila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.